Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang vektor. Mungkin mendengar istilah vektor, kita akan berpikir bahwa kita akan mempelajari atau membahas mengenai vektor pada mata pelajaran fisika. Tapi kali ini, vektor yang akan kita bahas adalah vektor matematika. Sebenarnya, pembahasan mengenai vektor dalam fisika berhubungan dengan vektor matematika. Seperti yang kita ketahui, vektor dalam fisika merupakan salah satu dari dua jenis besaran selain besaran skalar. Jika besaran skalar hanya memiliki nilai, sedangkan vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Vektor matematika ini ternyata sering kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, salah satu manfaat vektor matematika dalam kehidupan kita adalah penggunaan GPS. Apabila kita sedang membutuhkan petunjuk suatu tempat, kita dapat menggunakan sistem GPS dari handphone. GPS ini akan menentukan letak lokasi yang akan kita tuju dengan bantuan satelit tanpa membutuhkan waktu yang lama. Sekarang kita akan mempelajari materi vektor matematika yang akan kita mulai dari pengertian dari vektor itu. Sesuai dengan yang sudah kita sebutkan di awal tadi, bahwa vektor adalah dua garis berarah yang memiliki besaran atau nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Jenis vektor matematika. Yang pertama yaitu vektor 0, suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah yang jelas. Yang kedua yaitu vektor posisi, suatu vektor yang posisi titik awalnya di 0 dalam kurung 0,0, sedangkan posisi titik ujungnya di suatu titik tertentu selain titik 0. Yang ketiga, satuan, suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Yang keempat, vektor basis, suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang vektor di bidang atau R2. Pertama-tama kita akan membahas tentang vektor kolom, vektor baris, dan vektor satuan. Vektor kolom adalah vektor A yang memiliki susunan berurut XA, YA yang dimana bentuknya itu menurun atau kolom. Contohnya, ada sebuah titik P yang kita tarik 4 satuan ke kanan atau XA dan 6 satuan ke atas atau YA sehingga membentuk vektor yang dimana nama vektornya adalah PQ. Vektor PQ dapat kita tuliskan menjadi 4 yaitu XA dan 6 yaitu YA dalam bentuk kolom atau menurun. Selanjutnya yaitu vektor baris. Vektor baris adalah vektor A yang memiliki susunan berurut XA, YA. Dengan susunan berurut ini berbentuk baris atau mendatar. Atau dapat kita tulis menjadi vektor A sama dengan XA, YA. Melalui sistem koordinat kartesius kita dapat melihat seperti pada vektor kolom, di sini penulisan nilai dari vektor PQ sama dengan 4,6. Kemudian vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat, yang dimana sumbu koordinat X itu adalah I dan sumbu koordinat Y adalah J. Untuk I vektor dapat kita tuliskan menjadi 1,0 dalam bentuk vektor baris atau 1,0 dalam bentuk vektor kolom. Dan I dan J vektor dapat kita tuliskan menjadi 0,1 dalam vektor baris dan 0,1 dalam vektor kolom. Baik, kita lanjut ke operasi aljabar pada vektor di bidang atau R2. Jadi, jika
vektor A sama dengan X1Y1 dan vektor B sama dengan X2Y2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan komponen vektor A yaitu X1Y1 ditambah komponen vektor B yaitu X2Y2 sama dengan, tinggal dijumlahkan setiap komponen yaitu X1 ditambah Y2 dan Y1 ditambah Y2. Untuk pengurangan vektor A dan vektor B dapat dikurangkan setiap komponennya, yaitu X1 Y1 dikurang X2 Y2 sama dengan X1 dikurang X2 dan Y1 dikurang Y2. Untuk X vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika X1 sama dengan Y1 dan X1 sama dengan X2, dan Y1 sama dengan Y2. Untuk konstanta dikali dengan vektor A sama dengan K dikali X1 Y1, sehingga K X1 dan K Y1 dengan catatan K adalah konstanta. Contohnya, jika vektor A sama dengan 5i vektor ditambah 4j vektor dan vektor B sama dengan 3i vektor dikurang 2j vektor. Tentukan yang A, vektor A ditambah vektor B, dan yang B, 2 vektor A dikurang vektor B. Penyelesaiannya, untuk vektor A ditambah vektor B, tinggal kita jumlahkan setiap komponennya, vektor A dan vektor B, sehingga hasilnya adalah 8i vektor ditambah 2j vektor. Untuk bagian B, yaitu 2a vektor dikurang b vektor sama dengan 2a. 2 adalah konstanta, sehingga 2 itu dikalikan ke komponen vektor A, sehingga hasilnya 10i vektor ditambah 8j vektor dikurang komponen di b vektor, yaitu 3i vektor dikurang 2j vektor, sehingga hasil dari pengurangan 2a vektor dikurang b vektor adalah 7i vektor ditambah 10j vektor. Baik, di sini kita akan melanjutkan tentang panjang vektor. Panjang vektor A sama dengan X, Y yang ditulis dengan mutlak vektor A. Itu disimbolkan dengan mutlak vektor A, tapi dibaca dengan panjang vektor A. Dengan rumus, panjang vektor A sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dengan titik pangkal 0,0. Jika titik pangkal bukan 0,0, maka panjang dari vektor A, B, yaitu dengan A sama dengan XA, YA, dan B sama dengan YB, XB, YB, maka rumus dari panjang A vektor AB sama dengan akar dari XB dikurang YA kuadrat ditambah dengan YB dikurang YA kuadrat. Ini untuk panjang vektor. Selanjutnya, untuk vektor satuan, yaitu dimisalkan A vektor sama dengan X, Y, bukan vektor 0, maka disimbolkan dengan E vektor A, atau A dengan ada bentuk cupang di atasnya. E vektor A searah dengan vektor A dengan panjang satu satuan, sehingga disebut vektor satuan. Dengan rumus E vektor A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali dengan vektor A. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Husna, yaitu tentang vektor. Di sini saya akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, serta perkalian vektor. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan, yaitu penjumlahan vektor.
Misalkan ada sebuah vektor, yaitu vektor A. Vektor A memiliki 3J, 3I ditambah 24J ditambah 5K. Sedangkan vektor B memiliki 6I ditambah 12J ditambah 7K. Jika ditanya vektor A ditambah vektor B, vektor B sama dengan, kita langsung saja menambahkan yang sevariabel. Contohnya variabel I dengan variabel I, variabel J dengan J, dan K dengan K. Kita jumlahkan saja. 3 ditambah 6 kali J ditambah 24J ditambah 12J ditambah 5K ditambah 7K. Langsung saja, 6 ditambah 3 sama dengan 9I ditambah 24 ditambah 12 sama dengan 36J ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 12K. Inilah hasilnya A, vektor A ditambah vektor B. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan ke pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Pengurangan vektor sama halnya dengan penjumlahan vektor. Tinggal hanya mengganti tandanya saja. Misalkan vektor A 2I ditambah 4K ditambah 4J tambah 6K, dan vektor B I kurang 2J tambah 3K. Ditanya vektor A dikurang vektor B sama dengan, kita kurangkan seperti yang tadi, yang sama tanda, yang sama variabelnya itu kita kurangkan. 2I dikurang I, 2I dikurang I ditambah 4J dikurang 2 dikurang J ditambah 6K kurang 3K sama dengan 2I dikurang I sama dengan I ditambah 4J dikurang min 2J sama dengan 6J ditambah 6K dikurang 3K sama dengan 3K. Inilah hasilnya vektor A dikurang vektor B. Langsung pembahasannya perkalian vektor.
perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Misalkan vektor A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 4k. 2i inilah vektornya. Vektor A tersebut akan dikali dengan skalar 4. Jadi 4 dikali vektor A. 4-nya sama dengan skalar dan A sama dengan vektornya. Di mana hasilnya? Sama dengan 4 dikali vektor A sama dengan 4A, 4 vektor A. Dan kita tinggal mengalikan setiap komponen dari vektor A dengan 4. Contohnya 4 vektor 4A sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8i ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12j ditambah 4 dikali 4 sama dengan 16k. Inilah perkalian vektor dengan skalar, yaitu skalarnya 4 dan vektornya A, dan hasilnya adalah ini. Serta dan selanjutnya perkalian vektor dengan vektor. Kalau perkalian vektor dengan vektor akan menghasilkan skalar. Misalnya vektor A 2i tambah 3j tambah 4k. Vektor B 4i ditambah 5j ditambah 6k. Ditanya vektor A dikali vektor B, hasilnya kita kalikan yang sevariabel, tetapi variabelnya kita hilangkan. Ini seperti perkalian, maksud saya seperti penjumlahan dan pengurangan. Ini kita kalikan dengan ini. 4 dikali 2 sama dengan 8, tapi i nya nggak kita tulis lagi, ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15, dan 4 dikalikan 6 sama dengan 24. Jumlahkan 8 tambah 5 tambah 15 tambah 24. Hasilnya sama dengan 47. Inilah perkalian vektor dengan vektor. Soal yang pertama yaitu diketahui vektor A sama dengan 3 min 2, vektor B sama dengan 41, vektor C sama dengan min 2 min 1 jika A2 dikurang 3B ditambah KC sama dengan 0 min 4 dengan K bilangan real, maka nilai K adalah, yang pertama di sini diketahui A sama dengan 3 min 2.
sama dengan 41. C sama dengan min 2 min 1. Jika 2A dikurang 3B ditambah KC sama dengan 0 min 4. Jadi di sini yang ditanya yaitu nilai K sama dengan titik. Nah, soal seperti ini sangat mudah dijawab. Kita tinggal memasukkan angkanya saja. Sini yang pertama yaitu yang A. Di sini 2, 3 min 2 dikurang 3, 41 ditambah K. Di sini min 2 min 1. Nah, sekarang yang ini kita kalikan ke dalam. Berarti 6 min 4 dikurang 12 3 ditambah min 2K min 1K. Di sini tadi kelupaan, itu sama dengan 0 min 4 sama dengan 0 min 4. Jadi di sini menjadi, setelah ini kita jumlahkan dan kita kurangkan, jadi hasilnya min 6 min 2K min 7 dikurang K. Ini hasil 6 ini hasil dari 6 dikurang 12 yaitu min 6, min 4 dikurang 3 yaitu min 7. Sedangkan yang ini nilai dari sini sama dengan 0 min 4. Di sini kita mendapatkan persamaan yang ini. Min 6 dikurang 2K sama dengan 0. Persamaannya itu min 6 dikurang 2K sama dengan 0. K sama dengan min 3 sama dengan, jawabannya itu B. Di sini didapatkan persamaan min 6 dikurang 2K sama dengan 0. Min 2K sama dengan, di sini yang min 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 6. Jadi K sama dengan 6 per min 2. K sama dengan min 3. Jadi jawabannya di sini sama dengan min 3.